ketika Idul Adha, Ibu Iriana ini kan ada acara keluarga tentu ya. Dia ngomong ke keluarganya untuk mendukung Gibran jadi cawapres. Jadi pengusaha-pengusaha juga di ini kan supaya untuk kayak dukung Gibran jadi cawapres Prabowo. Ya bagi saya itu adalah ibu yang baik. Halo Bacotin, kembali lagi di Bacotin. Kali ini agak lebih jurang perbincangan kita karena kita akan membahas topiknya lebih jurang nih. Soalnya kita akan bahas topik tentang ambisi permaisuri. Ya, yang mau kita bahas ini adalah peran dari ibu negara Iriana Jokowi. Yang kita tahu bagaimana pengaruh-pengaruh beliau terhadap langkah karir politik dari anak-anaknya. Ya, itu yang mau kita bahas. Dan kita juga banyak mendapat informasi dari berbagai macam sumber ya. Salah satunya juga dari Tempo ya. Diberitakan oleh jurnalis Tempo yang bernama Francisca Christie kalau langkah-langkah dari karir politiknya Gibran dan Kaisang ini banyak sekali dipengaruhi oleh sang ibunda yaitu Iriana Jokowi. Dan itu yang kita bahas untuk episode kali ini di Bacotin. Oke Pak Rizal, gimana menurut Pak Rizal nih? Kalau misalkan seorang ibu mempengaruhi atau memberi saran kepada karir politik anaknya? Memberi saran, Lebih tepatnya mempengaruhi sih ya. mempengaruhi anaknya. Karir politik anaknya. Ya. Gimana? Ya bagi saya itu adalah ibu yang baik. Dan saya rasa semua ibu seperti itu ya. Maksudnya pengen mungkin anaknya lebih masa depannya lebih cerah, lebih terjamin gitu. Ya, semua saya rasa ibu akan seperti itu sih. Nggak semua sih, maksudnya lebih kepada menyupport anaknya. Tapi kalau ada diksi mempengaruhi, saya rasa terbilang cukup unik ya. Unik? Iya, ibu model. Kalau diksinya mempengaruhi, agak terkesan apa ya? Terlalu kuat diksinya? Iya. Oke. Jadi mungkin lebih tepatnya menyupport. Mungkin kemauan anak saya sendiri, siapa tempe. Baca sebelum kita bahas lebih lanjut, tolong di subscribe, like, comment, share, or whatever do pokoknya ya. Karena kali ini kita membahas tentang topik yang sangat tapi jurang. Oke. Dan ada informasinya begini, kalau pada saat ketika Idul Adha, Ibu Iriana ini kan ada acara keluarga tentu ya. Dia ngomong ke keluarganya untuk mendukung Gibran jadi cawapres. Iya, bukan cuma itu. Jadi Ibu Iriana sudah di situ jelas bahwasanya menurut jurnalis Tempo ini sudah menyebutkan dukung Gibran ya dan Pak Prabowo. Ya, bahkan katanya juga bukan hanya pada saat Idul Adha ya, tapi juga jauh sebelumnya dari awal bulan tahun ini. Yang padahal Gibran sendiri pengennya tuh dia dari wali kota dulu, terus gubernur, entah itu gubernur Jawa Tengah kah atau DKI kah gitu ya. Berarti bukan kemauan dari Gibrannya dong? Nggak tahu juga. Kalau itu nggak tahu juga. Tadi Anda menyebutkan, padahal maunya Gibran jadi wali kota dulu, jadi gubernur dulu. Ya mungkin juga, tapi karena kita tahu misalkan ibu kita ngomong A, terus kita nolak atau kita bilang enggak, dan kita ada punya rasa gimana gitu kan, gimana pun kan kita kulturnya gitu ya. Dan juga seperti kita ketahui ini bukan seperti yang diberitakan oleh Tempo, bahkan Ibu Iriana ini bukan hanya kepada keluarga, tapi juga pada pengusaha-pengusaha. Karena senior dari Hit Me ini adalah teman dekat dari Ibu Iriana. Jadi pengusaha-pengusaha juga di ini kan supaya untuk kayak dukung Gibran jadi cawapres Prabowo. Oh sudah sebutin cawapres kita. Iya, menurut dari Tempo. Cawapres ya, bukan capres ya. Agak cawapres lah ya, kan agak sulit kayaknya ya. Iya, mana karena tahu. pada saat itu ya udah Prabowo kan. Belum, kan ini belum disebutin ya dengan gamblang siapa-siapa yang akan maju. Ya, tapi nalar aja lah ya. Nalar aja masa langsung. Ini kan udah nalar aja lah ya. Udah pasti cawapres. Ya, bisa aja. Ya, I don't know. Sekali lagi ini Megri Konoha. Iya. Oke, berarti permaisuri dari Megri Konoha ya kita maksud ya. Baiklah. Dan ternyata menurut Tempo juga keluarganya terpecah. Antara keluarga besar mereka terpecah gitu ya. Karena kalau di keluarganya Ibu Iriana mendukung untuk Gibran maju, tapi keluarga dari Pak Jokowi, dari Mbak Noto enggak. Bahkan pamannya Pak Jokowi, Setiawan Prasetyo juga udah mengingatkan Pak Jokowi kalau misalkan
Jangan deh, biarkan dulu deh si Gibran ini jenjang karir politiknya berjenjang gitu. Jadi wali kota dulu, di Baik gubernur proses. dulu, melalui jenjang-jenjang yang semestinya, bukan semestinya, tapi selayaknya lah gitu ya. Tuh, nah ini, nah pada saat itu Pak Setiawan ini, pamannya dari Pak Jokowi, itu ngomong ketika Jokowi mau ke Cina kemarin tuh. Cina kemarin dia, nah ini yang sempat bikin Jokowi buyah juga pada saat itu, karena dari awal karirnya Pak Jokowi ke Pak Jokowi juga memang lebih mendengarkan keluarga dari bokapnya. Iya, iya. Artinya dari Pak Jokowi sendiri ingin soft landing ya. Iya, nah itu dari keluarganya, dari keluarga ayahnya, dari keluarga terahnya Mbah Noto. Reki Pranoto bukan bagiannya, nggak ada hubungannya. bukan. Dan jadi pada intinya Pak Jokowi sendiri ingin soft landing. Kan? Keluarganya dan Ya. juga Pak Jokowi ingin soft landing, karena memang Pak Jokowi lebih mendengarkan keluarga dari terahnya Mbah Noto ini. Gitu. Berarti ini ambisi dari seorang ibu yang ingin anaknya maju. Ya, makanya judulnya adalah ambisi permaisuri, gitu kan. Jadi kalian kalau baca teks ini setuju apa tidak? Kalau ini adalah benar ambisi dari seorang Iriana Jokowi, kalau silakan tulis di kolom komentar, tapi di subscribe dulu ya, karena tapi jurang yang kita bahas, tolong deh ya, please. Kalau kita kaitkan ini dengan istilah-istilah dinasti gitu ya, dinasti politik or whatever it is ya. Pendapat dari Pak Rizal. Ya kan kalau masalah desa kan presiden sebelumnya juga seperti itu. Ya, makanya kita nggak lihat ada suara-suara dari misalkan dinasti politik yang dari partai-partai gitu ya, yang entah itu Demokrat lah atau yang PDIP lah atau segala macam, karena semua ya tahu ya. Jadi memang kalau masalah dinasti politik atau politik dinasti, I still don't get it which one is the right way untuk ngomongnya, politik dinasti atau dinasti politik, mana tuh yang benar, politik dinasti atau dinasti politik? Politik dinasti. Ya podo. Apa ya? Podo ya. Ya memang politik dinasti ini tidak bisa di apa namanya ya, tidak bisa kan juga dijadikan alasan pun untuk mengkritik atau apapun itu tidak bisa, karena kan memang sebelumnya sudah ada. Dan tidak hanya di Indonesia aja. Ya, kita tahu tidak hanya di Indonesia aja, di luar negeri juga seperti itu, USA lah, Filipina lah, pokoknya you mention it lah. Ya intinya adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Udah fix itu intinya. Jadi siapapun, mungkin seorang ibu kah dia, seorang bapak kah dia, pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jadi saya melihat ini adalah lebih kepada bagaimana peran seorang ibu kepada anaknya. Tapi kembali lagi bahwasanya soal maju menjadi pemimpin ini kan bukan coba-coba, apalagi kan Gibran ini seperti kalau ada orang yang naik tangga tuh, dari anak tangga yang pertama, kedua, ketiga langsung ke 6 gitu mungkin ya. Jadi 9 lah Wapres. Enggak, saya sampai 7 aja. Oke. Jadi ya seperti itulah adanya gitu. Jadi termasuk yang ini kan sudah masuk laporannya soal keputusan MK itu yang bahwasanya boleh kan dilaporkan. Kemudian Pak Anwar Usman sendiri pun mengklarifikasi bahwasanya ini adalah sebuah fitnah dan intinya dia menjelaskan bahwasanya ada seseorang yang ingin menjatuhkan dia, gitu-gitulah ya. Pada intinya seperti itu. Tadi kita si Pak Anwar Usman. Iya, itu ngomong gitu kan. Kalau terus kalian percaya, tulis di kolom komentar. Kita menyerahkannya kepada para bacot sekalian, oke? Kembali lagi bahwasanya Tapi kan gini. Tapi memang sih biasa ini ya, kalau misalkan kita ini kita seorang dokter, kita pengen anak kita jadi dokter, kita seorang insinyur, tapi juga kita pengen anak kita jadi seorang senior atau apapun yang masih relate gitu, yang masih relevan gitu lah. Itu kayaknya sih sebuah hal yang wajar ya, sebuah kultur sih. Kultur? Iya, kulturnya kita yang begitu. Enggak sih, enggak. Di mana-mana kayak gitu, Apa? Di Amerika kayak gitu. Masa itu enggak semua normal. Iya, maksudnya kayak gitu kultur ya. Kultur dunia. Iya, benar. Kultur dunia, bukan kultur Indonesia.
Ya kan saya di Indonesia. Iya. Tapi itu bukan kultur Indonesia. Bisa aja. It's like world culture gitu. Iya, makanya saya bilang ini sebuah kultur atau tradisi turun temurun, siapapun dimanapun, ketika mungkin seorang bapak, kakek dan lain sebagainya, Orang petani, seorang orang kerja petani. guru, PNS dan lain sebagainya, ya dia mengharapkan anaknya pun demikian. Ya siapapun lah mungkin ya. Tapi sekali lagi bahwasanya untuk menjadi seseorang pemimpin ini dibutuhkan memang pengalaman yang cukup banyak untuk itu. Tapi kan gini ya, Bacoters ya, misalkan Gibran terpilih gitu ya, misalkan dia tidak punya pengalaman untuk skop nasional ya, dia belum punya pengalaman untuk skop nasional, tapi di belakangnya dia gitu, misalkan dia nggak ngerti tentang ekonomi mikro secara nasional seperti apa gitu, tapi di belakangnya dia didukung oleh orang-orang yang mengerti gitu. Ya itu kan bisa juga. Bisa apa? Dia maksudnya bisa juga. Kemudian gue bukan forte gue nih, misalkan apa bikin kopi bukan forte gue. Tapi gue punya orang di belakang gue yang ngerti tentang kopi. Bisa. Gue pengajakan dia. Bisa. Gitu tapi kan? orang akan melihat kamu apa? Apa? Ya apa? Ya apa? Artinya apa? Artinya gue punya kemampuan manajerial yang bagus. Jadi Tidak. seorang pemimpin bukan hanya sebagai contoh. Itu one of the important thing juga ya. Tapi yang paling penting adalah manajerial. Okay. Lo harus sadar diri, misalkan nih, seperti yang tadi saya bilang, saya punya tempat ini, kafe ini ya, and I don't know how to make coffee, nggak ngerti gue. Ya. Tetapi gue yang sebagai punya tempat, sebagai CEO-nya atau whatever gitu ya, gue cari orang yang bisa bikin kopi. Ya. Dan gue yang memanajerkannya gitu. Iya. Jadi kemampuan manajerial itu yang justru lebih penting. Contohnya kita lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi kemampuannya kalau untuk sektor ini kan dia ngerti contoh ekonomi. Ya. Kalau nggak ada Bu Sri Mulyani, Benar. ya contohnya seperti itu. Benar. Jadi maksudnya harus ada di belakang orang-orang dia yang mengerti, yang memang forte-nya. Iya. Tapi di sini kan kita sekali lagi ngomongin tentang ambisi seorang ibu yang pengen anaknya menjadi sebagai diikuti jejak Belum ke bapaknya. situ dong. Belum, saya pengen menanggapi itu. Nah, Tadi Anda mengatakan masalah bahwasanya manajerial. iya, Silakan. boleh menjadi pemimpin. Ya boleh. Boleh saja. Tetapi ini bukan memimpin sebuah restoran, cafe or whatever. That's an example aja. Gitu. Iya, maksud saya The point adalah, is how do you manage gitu aja. how do you manage? Tapi orang akan melihat kamu itu apa? Artinya Apa? Maksudnya Guna apa? nggak? Guna nggak? Maksudnya guna apa tuh guna? Gimana? Ya, pada intinya adalah sistem itu oke lah. Orang yang kamu tempatkan memang di bidangnya, forte-nya itu, misalkan orang-orang di belakang dia kan. Tetapi setelah itu apa? Kalau kamu yang benar-benar nggak mengerti sistemnya seperti apa dan lain sebagainya, apa? Orang akan melihat kamu sebagai ya pion aja, pasang. Pion aja pasang. Bisa jadi Suntik. Bisa jadi Ngerti nggak? suntik. Iya, maksudnya gini loh. Suntik itu apa? Ngerti? Maksud saya adalah disuntik. Jadi kayak misalnya ada orang-orang di belakang Gibran nih, kan? Orang ngerti forte dan lain sebagainya, di fortenya, ngerti sistem dan lain sebagainya. Ketika dia melihat seorang Gibran yang tidak cukup punya pengalaman akan hal itu, ya orang akan memperalat dia, ya nggak? Hanya butuh approval dari dia misalnya. Gimana? Ya dong. Harus gini Pak, harus gini. Kenapa harus begitu? Ya begini Pak, begini. Ya udah oke. Ya nggak? Beda dengan orang yang memang sudah ngerti, cukup pengalaman dari ini. Nah, dia nggak bisa cukup peralat. Dia akan punya argumen sendiri. Oh nggak gitu. Gitu loh. Itu kan idealnya. Ya makanya saya bilang boleh. Anda tadi ngomong apakah bisa? Bisa jawabannya. Tetapi orang akan melihat kamu seperti apa. Itu aja. Iya. Oke. Kalau orang mengerti semua hal, nggak mungkin. Nggak ada orang. Nobody is perfect. Udah gitu. Nobody perfect. Nobody can able to accommodate. Bukan every kind of forte. Bukan masalah ngerti semuanya, bukan. Iya. Tapi apa dong? Saya berbicara soal pengalaman. Iya, soal pengalaman. Apa maksudnya? Iya. Apakah dia sudah cukup berpengalaman? Berarti intinya Anda kan mengatakan kalau Gibran lo nggak ada pengalaman, udah ya maju gitu kan? Tidak, saya bilang boleh saja. Tapi boleh saja. Kalau ada pengalaman, memang sudah berpengalaman, ya udah. Cukup pengalamannya. Berarti ya berarti memang Gibran bukan nggak boleh maju. Dia maju, boleh ya. Berarti kalau dia pede, dia merasa pengalamannya banyak, oke maju. Ya udah, sekarang udah maju. Ya udah, maju. Ya, gua ngomong apapun ya udah maju aja. Ya tapi pada kita berapa suara dong?
pada Kenapa intinya bosan? adalah gue cuma pengen ngomong ya. Eh, jadi di dalam Islam itu, kalau menurut saya, dalam Islam itu sendiri sudah mengatur bahwasanya segala sesuatunya itu perlu diserahkan kepada ahlinya, ya, kepada yang ahli di bidangnya. That's why saya mengatakan bahwasanya kalau dia sudah cukup merasa dirinya punya pengalaman ABCD dan tahu how to-nya, ya silahkan maju. Apalagi didampingi dengan Pak Prabowo, apa menurut saya. Apalagi kan dia cuman, maksudnya dia mendampingi Pak Prabowo gitu. Ya, it's okay. Mungkin akan mengikuti jejak bapaknya, mungkin yang Pak Jokowi menyanding Pak Kiai Ma'ruf Amin, yang kebanyakan nggak tahunya di mana gitu kan. Ya itu semua melihat lah gitu kan. Jadi kayak ya mungkin seperti itu. Tadi Anda bilang kalau di Islam bla 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 bla. Nggak cuma di Islam sih, maksudnya di Tadi Anda mengatakan itu kan, Islam gitu kan? sepengetahuan saya. Iya, sepengetahuan. Bla 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 bla. Terus tadi sebelumnya Anda bilang kalau misalkan Gibran belum ada pengalaman secara nasional, belum capable untuk ini bla 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 segala macam. Berarti Anda mengatakan Gibran ini kurang Islam, Prabowo kurang Islam. Siapa? Gitu. Siapa yang mengatakan itu? Enggak, Siapa yang dua mengatakan? statement Anda tadi. Siapa yang mengatakan itu? Dua statement tadi Anda tadi itu. Kenapa mengarah ke sana? Enggak, kan tadi ngomong gitu. Anda ngomong kalau dalam Islam. Saya belajarnya kalau di dalam Iya, Islam. kalau di dalam, iya benar. Kalau di dalam Islam, siapa yang bilang mereka kurang Islam? Karena kan tadi kontradik dengan apa yang Kok statement mengarah Anda. ke sana? Kok Saya tidak ngomong loh. Karena kontradiksi. Saya tidak ngomong. Karena itu kontradiksi. Kontradiksi apa? Saya bilang saya kalau di dalam Islam belajarnya itu segala sesuatunya diberikan kepada ahlinya. Ya. Berarti Saya tidak mengatakan Gibran kurang Islam. ya berarti tadi juga seperti yang Anda bilang, berarti karena tadi Gibran kurang pengalaman, kurang ini segala macam. Ya kalau kurang pengalaman iya, tapi Ya. siapa yang mengatakan kurang Islam? Kalau saya jamaah bertanya kepada, misalkan saya seorang jamaah masjid, bertanya kepada ustadz. Ustadz itu bukan seorang penghafal Quran. Saya bertanya masalah Quran ABCD, misalkan ayat ABCD. Ustadz, coba bacain surah ini. Misalkan bukan hafiz Quran ustadznya, ya dia nggak akan bisa jawab. Karena nggak paham. Nggak paham. Nggak Berarti nggak ngelewatin, pantas menjadi nggak seorang. mempelajarin. Berarti nggak pantas menjadi seorang. Siapa yang mengatakan? Tadi kan sebagai jemaah kalau ngomong gitu. Iya nggak pantas ketika dia seorang ustadz misalkan ditanya kemudian menjawab, ya dia mau jawab apa? Iya, karena dia nggak tahu berarti dia Itu nggak pantas. satu. Kedua, dia Mentrik. mentriki jamaah tersebut. Ya apa aja lah ya, misalkan. Kan banyak tuh ustadz seperti itu, ya kan? Nggak ngerti ABCD, terus ada jemaah yang bertanya, mentok, nggak ngerti jawab apa, ya. Menteri, dia ngomong apa? Gitu sih. Ya satu ngarang, sejadi ngarang. Atau kalau dia tahu ada yang lebih ahli di jemaah tersebut, Lempar pertanyaannya kayak gitu. dilempar. Atau bilang, ya nanti itu kita akan jawab di sesi selanjutnya atau apa aja gitu. Paham. Nah, ya hal-hal seperti ini kan kita tidak inginkan terjadi. Ya makanya saya ngomong bahwasanya siapapun yang akan maju, kalau merasa berpengalaman cukup, ya silahkan maju. Oke. Kembali kepada topik kita tadi, ibu yang berambisi untuk anaknya menjadi penerus dari bapaknya. Closing remark deh, karena saya udah pusing ya. Closing remark dari Pak Rizal. Nggak ada. Apanya? Gak ada, saya sudah cukup tadi ngoceh. Pada intinya adalah yang pengen saya sampaikan, ya semua ibu akan seperti itu. Tetapi kalau ada diksi mempengaruhi, saya rasa itu cukup apa ya? Diksi yang terlalu kuat, keras. Enggak, kalau ada memang mempengaruhi, itu cukup egois saya rasa. Jadi mungkin lebih tepatnya menasehati anaknya mungkin. Oke. Kalau dari saya sih ya, ya itu hak ibunya ya. Tapi cara-caranya ini loh yang harusnya lebih elok lah gitu. Kalau menurut saya, ya, caranya lebih elok lah. Tapi kan itu juga hak semua orang ya. Tapi Berarti semoga caranya elok. apa? Caranya Kalau elok. menurut saya kurang elok. Kalau menurut saya. Elok apa nih? Elok kanan, elok kiri. Oke, Bacoters, gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya, ingat ya, aku maksa nih karena gue ini syuting ini bener-bener nih soalnya nih ya, parah nanti nih. And thank you for watching this episode. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya Ricky Pranto. Dari Zara. Bye.